metodenya Konfusius itu kalau digambarkan kiai lah hari ini. Jadi cara berpikirnya tidak argumentatif, tidak pakai dalil-dalil rasional yang mendalam, tapi praktis. Kadang-kadang pakai kiasan, pakai sindiran, dan diulang-ulang. Nah itu kiai kan gitu, orang ceramah kan gitu. Ya memang dia guru etik. Kalau nggak diulang-ulang ya mungkin orang akan lupa. Nggak perlu argumentatif, karena etik itu yang dibutuhkan ketika diceramahkan. Persuasif. Gimana orang terdorong untuk ikut apa yang dikatakan. Itu yang dilakukan oleh Konfusius. Mirip kayak Sokrates, cuma kalau Sokrates argumentatif. Orang diajak mikir, diarahkan berpikirnya, terus pada akhirnya menyimpulkan. Kalau Konfusius enggak, ahli ceramah lah kalau hari ini. Jadi ngomong pakai retorika, diulang-ulang, itu kan jenisnya retorika. Gimana caranya orang ikut gagasan-gagasannya, persuasif. Tidak usah dipikir dalam, yang penting orang tertarik. Nah itu beberapa filsafat timur gayanya seperti ini. Orang wow dulu, dibikin terpesona dulu. Indah sekali ya, bagus sekali ya. Kalau sudah kayak gitu, tidak usah mikir, nggak usah cari dalil bagus-bagus. Bikin terpesona dulu, dia akan ikut apa yang kamu katakan. Cari retorika yang bagus, orang akan ikut. Nah, kalau kamu punya teknik ini, jadilah penceramah. Kamu akan laku. Ya kan? Bisa mempersuasi orang. Jadi tidak dari pikiranmu. Tidak penting penceramah itu pikirannya cerdas, argumentasinya dalam. Yang penting bisa menarik orang. Entah dengan cara bikin orang ketawa, entah bikin orang wow, atau dengan pokoknya gimana caranya orang tertarik. Kalau sudah, tinggal kamu masukkan ideologimu. Selesai. Itu bedanya sama Sokrates. Di situ kan di bawah ada bandingannya Sokrates. Kalau Sokrates lebih dialektis, lebih pakai akal, argumentasi. Oke, itu ciri pertama. Ciri kedua, Konfusius itu tidak antroposentris, tapi humanis. Jadi kalau antroposentris terlalu manusia. Kalau humanis itu memihak manusia tapi tidak segalanya, sisi-sisi kemanusiaannya saja. Itu humanis. Ada sisi-sisi dari manusia yang dianggap negatif, dianggap tidak bagus, dianggap jelek, itu harus disisihkan. Itu bedanya antroposentrisme sama humanisme. Kalau antroposentrisme, semua yang di manusia harus diberdayakan. Manusia adalah rajanya. Itu antroposentrisme. Tapi kalau humanisme, yang dibela dan diperjuangkan hanya sisi-sisi kemanusiaannya. Dan jangan salah, banyak filosof barat yang terpengaruh oleh ajaran-ajaran Konfusius. Yang paling terkenal dipengaruhi Konfusius adalah Voltaire. Dulu kita pernah ngaji Voltaire. Itu bau Konfusiusnya sangat menyengat. Kalau dari Voltaire. Atau revolusi Perancis, yang punya 3 prinsip itu kan: persaudaraan, kesetaraan, kebebasan. Itu pengaruh Konfusius. Declaration of Independence-nya Amerika, katanya Thomas Jefferson, tokoh yang ngarang, itu sebenarnya banyak dipengaruhi oleh Konfusius. Hari ini Konfusianisme termasuk Konghucu banyak hidup di daerah Asia Timur. Singapura, Vietnam, Indonesia meskipun termasuk minoritas, Taiwan, Tiongkok, daerah-daerah Asia Timur termasuk Jepang. Jadi hidup di sana. Dan di negara-negara ini nanti tanggal meninggalnya Konfusius 28 September itu hari libur nasional, diperingati sebagai hari pendidikan. Jadi hari guru kok hari pendidikan. Ya, hari guru sama
Jadi hari guru, libur nasional, hari kematiannya Konfusius, 28 September. Kalau kita hari gurunya tanggal berapa? 23 apa? November. Itu momennya apa? Nggak tahu ya. Nggak ngerti, saya juga nggak ngerti hari guru itu tanggal berapa. Kalau hari dosen ada nggak? Kamu bikin sendirilah, hari mahasiswa itu. Libur di kampusnya. Ya enggak apa-apa kan. Enaknya kan gitu. Setiap momen kan ada harinya. Oke, jadi metodenya Konfusius mirip kayak Socrates, turun ke jalan-jalan, cuma dia tidak argumentatif, persuasif. Dengan ajaran-ajaran etikanya, titik tekannya pada humanisme yang tidak antroposentrisme di sisi etika politiknya. Oke, maka dari situ Konfusianisme ingin menggagas stabilitas sosial yang etis. Jadi dunia sosial yang tertib dan teratur, cuma jalurnya itu etika, bukan aturan. Jadi aturan itu formal, gampang dilanggar. Karena aturan itu orang ikut bukan karena kesadaran. Dunia sosial kalau ingin tertib, orang ikut karena kesadaran etis. Jadi aku ndak maling bukan karena ada undang-undang yang melarang aku maling, tapi karena aku sadar memang aku ndak boleh maling. Maling itu merugikan orang lain. Jadi tertib sosial yang lahir karena kesadaran etis, bukan lahir karena paksaan norma, paksaan aturan. Nah itu yang disasar oleh Konfusius, yang nanti dijadikan undang-undang beberapa dinasti di Tiongkok. Meskipun ada juga kaisar-kaisar tertentu yang membasmi ajaran Konfusius, anti ajaran Konfusius, meskipun sampai hari ini ajaran itu masih hidup di tengah masyarakat. Oke, alurnya itu alur dari individu, terus keluarga, dan dari keluarga baru negara. Jadi kalau karakter kita, moralitas kita sudah bagus, maka kehidupan keluarga akan tertib. Kalau keluarga tertib, tentram, maka baru negara akan teratur. Kalau keluarga rusak, tidak akan bisa lahir negara yang teratur. Jadi jangan-jangan kacaunya Indonesia hari ini itu karena nggak banyak orang memperhatikan kehidupan keluarga. Yang miskin sibuk gimana caranya biar kaya, jadi cuek sama kehidupan keluarga. Yang kaya, yang punya jabatan, yang kelas tinggi apalagi tidak punya waktu sama sekali untuk keluarga. Jadi selesai. Yang lahir generasi-generasi yang tidak tentram, dicuekin terus. Orang yang dicuekin ini kan mesti sakarepe dhewe. Yang sekarang heboh itu apalagi kan, anak bayi dikasih rokok itu kan. Iki piye mikire. Jadi kalau keluarga beres, tenang aja, negara akan ikut beres. Tapi kalau keluarganya kacau, ya akan kacau. Fokusnya Konfusianisme. Sekarang kita lihat asumsi-asumsi dasarnya. Ini masih panjang ya. Jadi asumsi dasarnya yang pertama, hidup ini tiangnya adalah moral. Ini pernyataan yang ratusan tahun jauh sebelum Immanuel Kant. Pernyataan yang sama pernah disampaikan oleh Immanuel Kant bahwa masyarakat tertib, tiangnya kehidupan sosial itu moralitas. Kalau moralitas rusak, kehidupan akan rusak. Bahkan alam semesta juga akan meresponnya dengan kerusakan.
gempa bumi, banjir, apalagi perang. Semua bencana itu sebenarnya porosnya ada di rusaknya moralitas. Loh, hubungannya apa Pak? Banjir kan sungai yang meluap. Kalau di Konfusius itu ada korelasinya dengan rusaknya moral. Entah langsung, entah tidak langsung. Jadi hidup ini kan saya bilang 2 minggu yang lalu, ciri khas pikiran timur, alam semesta ini hidup secara harmonis. Dan di antara variabel harmoni alam itu manusia. Harmoni ini kalau salah satu rusak, yang lain juga akan terpengaruh, jadi tidak seimbang. Karena terbukti jelas manusianya sekarang banyak yang rusak, yuk timbal baliknya alam juga meresponnya secara negatif. Maka lahir bencana-bencana. Kenapa? Harmoninya sudah rusak. Yang merusak siapa? Manusia. Jadi kalau dicermati mungkin pakai fisika, pakai biologi, pakai nanti akan kelihatan di mana intervensi manusia yang merusak harmoni. Ya mungkin antara gempa dengan moralmu nggak ada korelasinya, tapi kalau dihubung-hubungkan nanti nyambung loh. Nah itu pandangan timur, termasuk Konfusius. Maka hampir semua filosof timur itu arahnya perbaikan moralitas. Hidup yang benar dulu, baru mikir yang lain. Yang kedua, itu yang pertama, asumsi yang nanti diadopsi oleh Rousseau dan kawan-kawan, bahwa manusia itu hakikatnya adalah baik. Jadi tidak ada orang jahat. Orang yang jahat itu berarti dia nyeleweng dari fitrahnya sebagai orang baik. Jadi dia orang yang tersesat. Itu orang yang jelek itu berarti dia sedang keluar dari karakter alamiahnya. Orang itu secara natural baik kok. Maka harus disadarkan terus, diajarkan terus kehidupan yang baik. Biar hidup ini jadi tertib, teratur. Jangan sampai sesat. Dia harus disadarkan terus. Jadi asumsi kedua tentang baiknya manusia. Jadi tidak ada orang salah, tidak ada orang jahat, yang ada orang tersesat. Yang jelek itu berarti dia sedang keluar dari karakter alamiahnya. Orang itu secara natural baik kok. Maka harus disadarkan terus, diajarkan terus kehidupan yang baik. Biar hidup ini jadi tertib, teratur. Jangan sampai sesat. Dia harus disadarkan terus. Jadi asumsi kedua tentang baiknya manusia. Jadi tidak ada orang salah, tidak ada orang jahat, yang ada orang tersesat. Ya kalau orang sesat jangan dimarahi, jangan dicaci maki. Hari ini kan banyak orang yang dianggap sesat terus dimarah-marahi, dicaci maki. Ada yang sampai dipukuli, dikejar-kejar loh. Orang tersesat kok malah dimarahin. Seandainya kamu jalan-jalan kemana terus kesasar, kok malah diseneni. Mau kemana mas? Mau ke Surabaya. Lu sampean ke Surabaya kok jalannya ke barat, kurang ajar, sampean sesat. Masuk gitu. Ya kan? Hari ini kan banyak yang kayak gitu, dianggap sesat dan dicaci maki. Dulu mosok menghadapi yang sesat kok gitu. Dan kamu yang disesatkan juga mbok yo jangan marah. Wong kamu itu kan orang kadang-kadang kan kamu marah. Wah, kamu adalah orang yang sesat. Terus kamu marah-marah, kurang ajar menyesatkan aku. Loh, enggak. Kalau ada orang bilang gitu ya, kalau memang kamu merasa enggak sesat ya tinggal bilang, enggak kok saya enggak sesat, saya yakin jalanku benar, ya jalan aja. Tapi kalau benar, oh iya matur nuwun sudah diingatkan. Coba tak ceknya lagi petaku, jangan-jangan memang saya salah, kan gitu. Tapi kan kamu balasnya juga sama-sama marah. Jadi ada orang sesat yang ngingetin sambil marah-marah, yang diingetin juga marah-marah. Itu terus jadinya tawuran. Hari ini kan sering gitu kan, antara aliran, antara kelompok. Jadi ada orang sesat kok dimarahi, dilempari batu, dipukuli lu. Kan malah kasihan. Kita kan harusnya kasihan kan kalau ada orang sesat. Kasihan ya dia sesat, keliru. Ini harus cepet-cepet diingetin, dibantu. Kalau hari ini dicaci maki.
kebalikannya. Maka katanya Konfusius, jangan gitulah, setiap orang itu baik, tidak ada orang jahat, tidak ada orang rusak, yang ada orang sesat. Kalau memang sesat, ya kita ingatkan jalannya biar tidak sesat lagi. Dan yang diingatkan juga jangan marah-marah. Kalau merasa yang ingetin yang keliru, ya tinggal dibalikkan aja. Menurut saya yang benar, sampean yang keliru, wong peta saya ini, dan selesai. Tidak perlu tawuran lagi. Terus yang ketiga, asumsinya, katanya Konfusius, orang itu tidak butuh juru selamat, tapi yang dibutuhkan adalah guru yang menyelamatkan, guru yang mengingatkan, guru yang moralitasnya tinggi, yang tidak cuma ngomong tapi bisa ngasih teladan. Itu cirinya. Kalau kalian cari guru, jangan cuma yang pintar ngomong, pintar ceramah. Cari guru yang berbudi, kalau bahasanya Konfusius. Berbudi itu bisa mempraktekkan apa yang diajarkan dan bisa mengajarkan apa yang dipraktekkan. Nah, itu baru layak dijadikan guru. Baru orang yang bisa nuntun, bisa membereskan moralitasmu. Kalau ngingetin kamu jalan ke Jakarta, dia harus pernah ke Jakarta. Itu baru layak dijadikan guru. Nggak cuma ngomong. Tiap hari nasihati orang, kita harus sabar. Dia sendiri marah-marah. Pernah kan kayak gitu? Kita harus sabar. Itu kok ngantuk? Ini melecehkan sekali, saya ngomong kamu ngantuk. Padahal temanya sabar. Ceramah sambil marah-marah. Ya kan? Allah itu maha penyayang. Kita harus menyayangi sesama. Begitu mic-nya mengingkuing, tukang mic-nya dibuanting, dipeting, nggak nyambung, aku mikirnya gimana. Nggak bisa dijadikan guru. Tidak bisa mempraktekkan yang dikatakan dan mengatakan yang dia praktekkan. Itu ciri guru. Yang selanjutnya, ya, katanya Konfusius, kalau ada guru yang kayak gini, itu yang ngangkat bukan pemerintah sebenarnya, Tuhan langsung. Jadi guru yang diwisuda langsung oleh Tuhan adalah orang-orang yang mempraktekkan kebenaran, menjalankan moralitas, dan mampu mengajarkannya. Ada banyak orang yang mempraktekkan kebenaran, menjalankan moralitas, tapi tidak mampu ngomongnya. Ada yang cuma pinter ngomong tok, tidak bisa menjalankan. Dua-duanya bukan guru. Guru itu bisa menjalankan, bisa ngomong. Dan orang yang bisa kayak gini, itu yang mewisuda bukan pemerintah, tapi Tuhan langsung. Dialah yang oleh Nabi disebut warasatul anbiya, pewarisnya para nabi, yang mentransmisikan ajaran-ajaran kebaikan, yang mewujudkan cita-citanya Rasulullah. Misi paling besarnya kan liutammima makarimal akhlak, membereskan moralitas umat. Nah, itu tujuannya sama kayak Konfusius. Makanya ada yang tanya, jangan-jangan Konfusius itu nabi. Yo, kamu teliti sendiri aja. Oke, cuma jangan cari di Quran. Zaman Konfusius itu sudah berarti 5 abad tambah 6 abad, 5 tambah 6, 11 abad sebelum Nabi Muhammad. Ayatnya mesti jauh, tidak ada. Oke, ajaran-ajaran utamanya secara umum itu. Nanti kalau kamu baca di kitab-kitabnya atau ulasannya orang-orang di buku-buku, banyak yang ngomong ajaran Konfusianisme itu cara mentipologikan macam-macam. Tapi secara umum menyangkut itu. Yang pertama, Zhengming, reification of names, meluruskan nama-nama. Ini kayak ganti jeneng kalau di Jawa, tapi bukan itu maksudnya. Yang kedua, yi, kebajikan. Yang ketiga, ren,
kemanusiaan. Kemanusiaan isinya 3. Yang pertama zong. Zong itu hati nurani pada orang lain. Empati, itu zong. Kalau di Antv, zong itu kan alamat kamu gak dapat apa-apa. Tapi kalau di Konfusius, dengan zong berarti hati nuranimu bagus. Kamu punya empati pada orang lain, itu berarti kamu punya zong. Yang kedua si. Dan yang ketiga xiao. Jadi kalau si itu mementingkan orang lain, dirinya sendiri nanti saja nggak apa-apa. Kalau xiao itu menghormati, menghargai orang lain. Yang keempat li. Li itu ubudiyah, ibadah. Yang kelima tianming. Tianming itu takdir, jalan langit, perintah langit. Jadi pokok-pokok ajaran moralitasnya Konfusius itu ada 5. Yang pertama reification of names. Yang kedua kebajikan. Yang ketiga kemanusiaan. Yang keempat prosedur ritual ibadah. Dan yang kelima takdir. Ini kayak rukun imannya Konfusius. Jadi hidup kita harus jelas, reification of name, identifikasi diri. Kita juga harus baik hati. Kita juga harus manusiawi. Kita harus menyembah, pasrah pada Yang Maha Kuasa, li. Dan yang kelima fate, takdir. Kita lihat ya satu-satu. Zhengming, reification of name. Ini teori terkenal sekali dari Konfusius, menegakkan nama. Jadi ini kayak Aristoteles, principle of identity. Kalau di sabdanya Konfusius bilangnya, biarkan penguasa adalah penguasa, menteri adalah menteri, bapak adalah bapak, dan anak adalah anak. Itulah reification of names. Maksudnya apa? Berperilakulah sesuai identitasmu, sesuai kedudukanmu. Kalau sepak bola, yang kiper ya jadilah kiper, yang back ya jadilah back, yang striker jadilah striker. Kalau kacau, kamu akan kalah sepak bolamu. Kan gitu. Yang mahasiswa ya jadilah mahasiswa yang baik, yang dosen jadilah dosen yang baik, yang tani jadilah tani yang baik. Sekarang kan campur, tidak karu-karuan. Makanya Indonesia ini bingung. Yang pengusaha jadi wakil rakyat, yang pengacara jadi komentator, ya kan? Yang artis jadi politikus. Ya, jadi tidak karu-karuan, tidak jelas karepe apa. Ya tatanan sosial mesti rusak, tidak karu-karuan. Kalau mahasiswa sudah gaya jadi dosen, oh itu alamat sudah, ya kan? Atau kebalikannya, dosen gaya jadi mahasiswa, wah situ apalagi. Tidak sesuai fungsi dan kedudukannya, akan jadi masalah secara sosial. Kadang-kadang jangankan yang itu, yang paling dasar aja kadang-kadang kamu tidak bisa identifikasi. Misalnya, kamu itu cowok apa cewek sih? Loh, kadang-kadang keliru loh orang-orang itu. Sekarang yang cowok itu ngalah-ngalahi cewek, make up-annya, lamanya mandi, dandannya. Wah, sekarang luar biasa. Lu gaya ngomongnya juga kadang-kadang kulitnya ngalah-ngalahi cewek lembutnya.
Lu ndak jelas. Yang ceweknya tegas luar biasa, yang cowoknya malah kelemak-kelemek. Ndak jelas. Ini sumber kekacauan sosial pasti. Yang tani ya tetap aja jadi tani. Lakukan sebaik-baiknya sebagai seorang petani. Yang guru, jadilah guru. Lakukan sebaik-baiknya seperti seorang guru. Itulah reification of names. Yang kakak, jadilah kakak yang baik. Yang adik, jadilah adik yang baik. Yang menteri, jadilah menteri. Yang bapak, jadilah bapak. Itu prinsip besar secara sosial yang hari ini di Indonesia sering kacau balau. Secara struktur tidak jelas. Presiden aslinya pengusaha, DPR aslinya artis. Kemudian apalagi kiai aslinya pelawak. Loh, ya kan banyak sekarang. Pelawak itu kan sekarang banyak yang jadi kiai. Loh, apa umatnya ndak rusak itu? Kalau ndagel sih enak. Tapi isinya apa terus ngasih tahu masyarakat? Wong tugasnya ulama itu membagi ilmunya pada masyarakat, bukan dagelannya. Oh, itu kan yang bikin kacau hari ini. Tontonan jadi tuntunan, tuntunan jadi tontonan. Kan sering ngomong kayak gitu. Itu sumber rusak sudah. Itu kayak kiper tapi pingin terkenal maju jadi striker. Ya kan? Hari ini tuh kan semua pingin maju, pingin masuk TV, pingin terkenal. Gak ada yang mau jaga gawang. Gak ada yang mau diem-diem, pokoknya tak beresin semua deh. Kalau ada yang mau ngerusak tak bentengi, gak masuk TV juga gak apa-apa. Gak ada yang kayak gitu sekarang. Sekarang semua pingin jadi striker. Jadi wilayah pertahananmu kosong. Akhirnya dibantailah kamu 4-0. Loh iya. Loh, ini cuma contoh kok. Jadi sejago-jagomu meskipun pemain terbaik dunia, kalau nggak ngerti posisimu, ya rusak permainannya. Jadi itulah reification of names. Identifikasi dirimu, siapa kamu, dan bermainlah di posisimu. Yang bapak, mainlah jadi bapak. Yang anak, mainlah jadi anak. Kadang-kadang kamu sudah mahasiswa, merasa pinter kuliah, begitu pulang kan kamu mainnya kayak bapak. Wah, bapaknya ngasih tahu bapak nggak ngerti apa-apa. Bapak di rumah cuma kerja di sawah. Saya ngaji filsafat sampai sekian puluh kali, Pak. Wow. Mantap, temen. Jadi kamu tidak ngerti posisimu. Loh, bapakmu mungkin wawasan filsafatnya nggak kayak kamu, tapi dia punya banyak pengalaman melebihi kamu. Secara kuantitas pengetahuannya banyak kamu, tapi secara kualitas lebih pas bapakmu. Bapakmu lebih banyak pengalaman, jadi dia ngerti kapan maju, kapan mundur. Pengalamannya banyak. Kayak sepak bola itu kan. Yang pinter itu mungkin gak terlalu banyak lari, sebentar-sebentar dapat. Tapi yang baru ngerti sepak bola mesti lebih capek dia. Mau muter lapangan, bal di mana dikejar. Ya kan? Tapi yang pinter gak terlalu capek. Itu orang tua kelebihannya di situ. Meskipun informasimu banyak, tapi kan kamu gak ngerti ilmu ini keluarnya harus kapan. Jadi Zhengming, prinsip pertama, identifikasi diri, tegakkan nama, tegakkan identitasmu. Kalau kamu mahasiswa, jadilah mahasiswa yang baik, dan semua orang ngakui bahwa ya, kamu mahasiswa yang baik. Kalau kamu jadi teman, berlakulah jadi teman yang baik, dan temanmu juga ngakui kamu memang teman yang baik. Kamu jadi mahasiswa yang baik, dan dosenmu ngakuni kamu memang mahasiswa yang baik. Nah, itu penegakan nama total dalam segala status yang kamu miliki. Yang jadi takmir yang baik. Yang jadi apalagi bisnis, yang dagang, yang kuliah, yang aktivis, jadilah aktivis yang baik dengan segala cirinya.
Ya kalau saya tidak tahu aktivis yang baik itu yang kayak gimana. Yang total, Pak, saya total sekali Pak aktivisnya Pak, sampai kuliahnya tak cuekin, tidak lulus-lulus sampai semester 14. Nah, itu. Yo, kamu bukan mahasiswa yang baik, tapi aktivis yang baik. Jadi reification of names.